Hai guys, kembali lagi di channel Antik Film dan selamat datang di alur film Nobody 2. Setelah kesuksesan film pertamanya yang luar biasa, si bapak-bapak biasa yang ternyata mesin pembunuh mematikan akhirnya kembali beraksi. Menariknya, sequel kali ini disutradarai oleh sineas kebanggaan kita yaitu Timo Tjahjanto. Yang artinya, kita bisa berekspektasi aksi yang jauh lebih brutal, lebih berdarah, namun tetap diselipi humor-humor gelap yang segar. Kali ini, Hutch tidak sendirian, karena ia harus berhadapan dengan musuh baru yang tak kalah tangguh di tengah kekacauan keluarga yang kini sudah tahu jati dirinya yang sebenarnya. Tapi kami sangat menyarankan kalian untuk menonton film sepenuhnya sebelum atau sesudah menonton video ini bila kalian ingin menikmati kisahnya secara utuh. Karena tentu, video ini akan berisi full spoiler untuk kelanjutan kisah Hutch dalam melindungi keluarganya dengan cara-cara yang sangat tidak biasa. Pembahasan kali ini akan sangat singkat, namun penuh dengan aksi kreatif yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Untuk itu, siapkan posisi yang nyaman, siapkan kopi kalian, dan bersiaplah untuk kisah Nobody 2. You can't do that in here. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hutch yang sedang diinterogasi oleh dua anggota kepolisian. Okay. Who the fuck are you two? Kemudian, scene pun berganti ke suatu tempat di mana Hutch sedang bertarung dengan beberapa orang pria. Di saat yang sama, istri Hutch yang bernama Becca tampaknya memiliki masalah sehingga dia meminta Hutch untuk segera pulang. Tapi, Hutch yang sedang berada di tengah pertarungan meminta Becca untuk tidak menunggunya dengan alasan ia masih sibuk dan akan pulang terlambat. Di keesokan paginya, Becca dan kedua anaknya yang bernama Sammy dan Brady memulai aktivitas mereka masing-masing seperti biasanya. Tapi terlihat jelas, keluarga mereka memiliki masalah yaitu kurangnya kehadiran sang ayah. Hingga saat Hutch mencoba menyapa anak-anaknya di luar, tidak ada satupun dari mereka yang menanggapinya. Setelah itu, Becca yang akan berangkat sempat berbicara pada Hutch untuk menyediakan waktu bagi keluarga. Dan Hutch pun berjanji bahwa ia akan membuat plan untuk liburan musim panas mereka. Tapi di saat itu juga, Hutch berkata bahwa dia hanya memiliki satu misi lagi yang harus dilakukan. Sehingga mendengar itu, Becca pun tampak muak dan langsung meninggalkan Hutch. What's up, hon? You know, summer breaks in just a few days. Today, I'll make a plan and I'll tell you tonight. Sure, Hutch. I have one assignment today. The whole thing is planned out. Beberapa jam kemudian, Hutch datang ke sebuah tempat dan masuk ke dalam lift bersama 4 orang pria tak dikenal. Kemudian, scene pun maju ke beberapa jam setelahnya. Ternyata, misi yang dimaksud Hutch sebelumnya adalah misi untuk mendapatkan sebuah kaset data untuk seorang pria bernama The Barber. Di sini, Hutch yang sudah mendapatkan kaset data tersebut menceritakan semua kejadiannya yang ternyata begitu rumit. Oh my. Operator will assist you. Ternyata, setelah berhasil mendapatkan kaset data tersebut, Hutch masih harus melawan beberapa kelompok mafia lainnya yang juga mengincar kaset data itu. Tapi beruntung, semua upaya itu sepadan dengan hasilnya. Lalu, The Barber pun memberitahu Hutch bahwa dengan berhasil menyelesaikan misi ini, hutang Hutch dipotong 800.000 dan masih tersisa 30 juta lagi. Ternyata, usut punya usut, Hutch melakukan semua misi mengerikan itu hanya untuk melunasi hutangnya kepada The Barber yang telah membantunya selamat setelah Hutch membakar semua uang milik negara Rusia. Sehingga, mau tidak mau, Hutch harus melakukan semua misi yang diberikan The Barber kepadanya. Tapi di saat itu, Hutch yang sudah berjanji untuk melakukan liburan dengan keluarganya, meminta waktu kepada The Barber untuk cuti beberapa hari. Well, I'd say it was worth it. Because this checks out. And how much more do I owe? 30 million, give or take. Your next mission. I can't. I'm gonna take a break. This job is in your nature. Nature.
Keesokan harinya, sesuai janji Hutch kepada BK sebelumnya, ia pun mengajak keluarganya untuk pergi ke sebuah tempat hiburan yang bernama The Plummerville. Dan ternyata, saat mereka pergi sekeluarga, Hutch tidak lupa mengajak ayahnya yang bernama David untuk ikut bersama mereka. You gotta put out the cigar. Secondhand smoke. No such thing. Lalu singkat cerita, mereka pun akhirnya bermain di time zone dan Brady yang sedang bermain basket di sana diperhatikan oleh sekelompok wanita genit. Brady yang punya niat baik akhirnya memberikan tiket miliknya kepada salah satu gadis. Tapi tak lama setelah itu, pacar dari gadis tersebut yang bernama Max datang menghampiri Brady dengan emosi sehingga ia merobek boneka kesayangan milik Sammy. Melihat hal itu, Brady yang adalah seorang kakak pun terpancing emosi hingga akhirnya ia memukul wajah Max. Hey. Thanks. Nerd. Tell me you're sorry. For what? For hitting on my girl. What if I tell you to fuck off? Sontak, Hutch dan BK yang melihat hal itu pun langsung melerai dan menenangkan Brady. Penjaga toko tersebut menyalahkan Brady atas keributan yang terjadi dan ia pun mengusir keluarga Hutch dari tempatnya. Tapi saat Sammy hendak keluar, secara sengaja penjaga toko itu memukul kepala Sammy sambil menggerutu. Melihat hal itu, Hutch yang mencoba untuk tidak membuat keributan akhirnya terpancing emosi sehingga ia kembali ke toko tersebut dan menghabisi pria itu. How's that feel? Akhirnya, Hutch dan Brady pun ditahan oleh kepolisian karena Max adalah anak dari kepala kepolisian di kota itu, yaitu Wyatt Martin. Tapi beruntung, saat Hutch menghadapi Martin dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, ia dan Brady pun akhirnya dibebaskan, dengan syarat mereka harus pergi dari kota tersebut. You know who I am? Name's Wyatt Martin. I run this town. Your son was the kid at the arcade. Shut the fuck up. Your son has got an attitude problem. Your son Brady messed up my son's pitching arm. I'll make my son apologize. And I lost it. What would you have done? Walk him out. Brady, come on. Tapi setelah Hutch dibiarkan pergi, salah satu polisi yang bernama Abel menyuruh salah satu rekannya untuk mengumpulkan pasukan dengan niat untuk menghabisi Hutch. Sekembalinya mereka ke penginapan, BK pun sangat emosi karena Hutch kembali menggila di depan anak-anaknya. BK pun mengira bahwa hal ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang Hutch geluti. Sehingga BK pun mengambil tas hitam milik Hutch yang selama ini Hutch sembunyikan, tapi ternyata saat BK membukanya, isi tas itu adalah minuman anggur khusus yang Hutch dapatkan dengan susah payah. Anggur tersebut merupakan minuman bersejarah bagi pertemuan Hutch dan BK di masa lalu. Sehingga BK yang awalnya emosi akhirnya merasa tersentuh dengan Hutch yang sudah memplanning semua itu. What the hell, Hutch? On our first day? I'm sorry. What's in the work bag? You've been trying to Listen. hide it. Okay, so what's in it? I'm not here for... Wine? It's not just any wine. It's from Puglia. Where we met. I'm sorry. Where'd you find this? eBay. It took like 6 weeks. You planned for this. Di keesokan harinya, hubungan mereka pun akhirnya sudah kembali membaik seperti biasanya. Tapi, di saat mereka sedang naik kuda-kudaan, Hutch tidak sengaja melihat seorang polisi sedang memotret dirinya. Sontak, Hutch pun sadar bahwa dirinya sedang diikuti. Dan benar saja, tak lama kemudian, saat Hutch dan keluarganya hendak bermain bebek-bebekan di danau, polisi dan beberapa orang tak dikenal datang mengikuti Hutch. Hutch pun berpisah dari keluarganya dan berakhir bertarung dengan polisi dan orang-orang tak dikenal itu yang merupakan orang suruhan Abel. There's no need for this. Namun karena pertarungan tersebut, Hutch pun harus kehilangan setengah jari kelingkingnya yang membuatnya semakin menggila lebih dari sebelumnya. Tell your boss. Setelah itu, Hutch pun menelepon saudaranya yaitu Harry dan memberitahu Harry bahwa Plummerville tidak lagi sehangat ketika mereka masih kecil.
Disinilah Harry memberitahu Hutch alasan sebenarnya mengapa mereka dulu diajak oleh ayah mereka ke Plummerville. Yang ternyata itu semua dilakukan karena ayah mereka yaitu David sedang melakukan sebuah misi. Plummerville adalah jalur perdagangan untuk barang-barang haram di mana di sana polisi bekerja sama dengan sindikat besar agar barang bisa diproduksi dan diekspor dengan aman. Came back here? Plummerville just isn't as friendly as I remember it to be. Why you think Dad took us there for our one and only family vacation? It's an old trade route used since the bootlegging days. Were you saying he was on a mission? You got it, Hutchie boy. Holy shit, this is a big shipment. You want more guys here just in case there's any more trouble? Don't cause any trouble and there won't be any trouble. Got it. Setelah selesai dengan Harry, Hutch pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Plummerville dengan menelpon The Barber. The Barber pun memberitahu bahwa di sana terdapat seseorang yang berbahaya yang bernama Lendina. Saking bahayanya, The Barber berkata bahwa Lendina seperti seekor serigala karena dia selalu membantai semua musuhnya dengan sangat brutal. Dan di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada kebrutalan Lendina di mana ia sedang membantai orang-orang yang berbuat curang di kasinonya. Nobody cheats in my casino! Burn it down. You got it. Setelah itu, Lendina menelpon Martin untuk membahas hutang ayahnya kepada Lendina yang tak kunjung lunas. Tampaknya, Lendina memeras Martin selama ini setelah ayah Martin mati dengan cara yang sangat tragis. Tapi berbeda dengan ayahnya, Martin justru menolak untuk melunasi hutang tersebut karena ia beranggapan bahwa hutangnya sudah lunas sejak pengiriman kemarin. Sehingga, Lendina pun menelpon Abel dan meminta Abel untuk menyekap anak Martin. Father died because he was distracted. I'm not my dad. It's over. We'll see. Hey, Max, where are you going? Sheriff, You can just call me Abel. take something that really matters to him. I need to make sure Wyatt hasn't forgotten who he works for. Got it. Di sisi lain, Hutch pun mendatangi pabrik pembuatan barang haram itu dengan niat memberikan peringatan pada Abel dan yang lainnya untuk tidak mengganggu dia dan keluarganya. Hutch mengancam Abel dengan akan membakar tumpukan uang di sana yang ia ketahui itu semua adalah milik Lendina. Abel yang takut pada Lendina akhirnya menuruti permintaan Hutch dengan membiarkan Hutch pergi dan berjanji tidak akan mengusik keluarganya. Tapi saat Hutch hendak pergi, tanpa sengaja ia melihat anak Martin keluar dari mobil dengan tangan diikat dan mulut dilakban. Sontak, Hutch yang tidak suka dengan cara murahan itu akhirnya kembali ke gudang tersebut dan membantai habis semua orang di sana. Okay, let's go. Tapi saat Hutch ingin memberi tembakan peringatan untuk Abel, tanpa sengaja ia malah menembak lampu di langit-langit yang membuatnya pecah dan membakar seluruh tumpukan uang itu. Hingga tak lama kemudian, sambaran api pun menyebar dan meledakkan satu gedung itu. Stop, motherfucker! Every day would be the first day. Lalu, Hutch pun membawa Max ke rumah pohon untuk tinggal sementara bersama David dan yang lainnya. Kemudian, Hutch pun kembali bertengkar dengan Becca sebab seharusnya perjalanan ini nih menjadi liburan yang menyenangkan untuk keluarga mereka. Sontak, Becca yang sudah muak dengan semua itu hanya meminta Hutch menyelesaikan masalahnya serta kembali dengan selamat sebab dia memiliki dua anak yang selalu membutuhkannya. Supposed to keep danger at arm's length. Hutch, you promised me. You broke the promise. Have control over this. You should get away. You were a lot of things, but most of all, you were a dad. And you're my guy. So go fix that shit. Come on, son, answer your damn phone. Setelah itu, Hutch pun mendatangi Martin sendirian dan menceritakan semua yang terjadi hari itu. Martin pun memberitahu Hutch bahwa Lendina adalah wanita yang berbahaya yang telah membunuh ayahnya. Dan dia adalah orang yang sudah menguasai kota ini selama 2 generasi. Sehingga saat ini Lendina pasti sangat marah sebab kerajaan uangnya telah dilenyapkan. Sontak, untuk menebus kebaikan Hutch yang telah menyelamatkan anaknya, Martin pun menunjukkan sebuah gudang di mana ayahnya menyimpan persenjataan yang sebetulnya ingin digunakan untuk melawan Lendina. You burned all of it? Yep.
You burned all of it? I saved your son. Thanks. She's pure fucking evil, man. Medina has run this town for 2 fucking generations. Okay, what would she do? Okay, how do I put this? She's absolutely batshit crazy. Definitely on her way here. My dad planned to fight Lindina. I wouldn't. Keesokan harinya, sesuai dugaan Martin, Lendina yang sangat emosi mulai mencari Hutch ke seluruh kota. Dan di lain sisi, Hutch dan yang lainnya sengaja mengosongkan area Plummerville untuk dijadikan tempat pertempuran. Kemudian adik Hutch yaitu Harry ikut datang untuk membantu Hutch. Dan mereka berempat mulai memasang beberapa jebakan di seluruh area taman untuk menghabisi anggota kelompok Lendina. Yeah, go on, go. Tak lama kemudian, asisten Lendina yang bernama Cartouche memberitahu bahwa Hutch terdeteksi ada di taman bermain. Dan tak jauh dari sana, ada sebuah kabin yaitu tak lain adalah tempat keluarga Hutch tinggal untuk sementara. Mendengar itu, Lendina pun menyuruh Cartouche untuk mendatangi kabin itu, dan yang gilanya dia menyuruh Cartouche untuk membakar semua orang yang ada di sana. Di lain sisi, Becca yang sedang khawatir menunggu Hutch kembali, tidak sengaja melihat senapan laras panjang menganggur di depannya. Sontak, Becca pun berpesan pada Brady untuk menjaga Sammy serta Max di sana. Yes, I did. Capture? Now I can. I'm gonna go for a walk. Have fun. You got this, Brady? Yeah. Be safe. Dan berpindah ke taman bermain, akhirnya Lendina beserta kelompoknya pun tiba. Abel yaitu jongosnya Lendina maju untuk bernegosiasi dengan Hutch dan Martin. Tapi sayang, negosiasi yang dilakukannya gagal dan ia pun langsung dihabisi di tempat. And this is my fucking town. Walk in front of me back to the car, and maybe I'll get you out of this. What if we say no? Take him out. Copy that. Sesuai rencana, Hutch pun menggunakan beberapa wahana untuk menjebak anggota Lendina dan meledakkan mereka dalam sekejap. Martin juga melakukan hal yang sama, di mana ia menarik anak buah Lendina untuk mengikutinya, hingga tanpa sengaja mereka menginjak bom tanam di tempat mandi bola. Dan David menggunakan senjata puter untuk melindungi Hutch dan menghabisi anak buah Lendina. Di lain sisi, Cartouche pun akhirnya tiba di kabin keluarga Hutch. Tapi secara tiba-tiba, satu persatu anggotanya mati terkena jebakan. Dan kemudian muncullah sosok pria misterius yang tak lain adalah Harry. Kemudian duel pedang pun terjadi, di mana Harry yang baru pulang dari Osaka menggunakan katananya, sedangkan Cartouche menggunakan parang kesayangannya. Tapi ternyata Harry yang sedari kecil sudah menggeluti dunia kriminal dengan mudahnya mengalahkan Cartouche hingga mulut dan wajah Cartouche terpisah. Asked me to challenge me. I took his head. Don't bring a machete to a fucking katana duel. Kembali ke taman bermain, Hutch pun akhirnya bertemu dengan Lendina. Sontak, Lendina pun bertanya siapa yang mengutus Hutch sebenarnya. Setelah mengaku bahwa dia hanya sedang liburan di tempat ini, kedua pasukan tempur Lendina pun keluar dan mulai menyerang Hutch secara bersamaan. Hingga akhirnya Hutch pun dibuat bertekuk lutut karena kedua wanita itu ternyata bukanlah petarung biasa. Setelah berhasil dikalahkan, Lendina pun berkata bahwa Hutch telah merusak kota yang penting untuk sistem keuangannya. Dan bisa dibilang Hutch telah mengusik orang yang salah. Tapi sesaat setelah Lendina menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Hutch, Martin yang masih terbaring di sana melepaskan tembakan yang membuat dua anak buah Lendina pun mati di tempat. Take him out. I'm bored with him. Tapi sayang, setelah itu tangan Martin pun terkena pisau lempar Lendina. Dan Lendina pun akhirnya mencoba membunuh Hutch dengan tangannya sendiri. Tapi di saat Lendina tinggal menggorok leher Hutch, secara tiba-tiba sebuah panah menusuk lengan kanan Lendina.
Dan ternyata orang yang melepaskan tembakan itu adalah belahan jiwa Hutch, yaitu BK. Sontak, Lendina pun kembali melemparkan pisaunya, tapi sayang akurasi 99% BK berhasil menghempaskan pisau itu dan panahnya terkena tepat di mata Lendina. You think you can get away with this? Fuck your memories. Fuck your family. Die, fucker. Who are you? I'm his better half. Dan setelah itu, untuk menghabisi seluruh anak buah Lendina yang tersisa, David pun meledakkan seluruh taman bermain itu. Who are you guys? Kemudian, scene di awal pun kembali diperlihatkan, di mana ternyata Hutch dan BK ditahan karena perang tersebut. Tapi tak lama kemudian, seseorang menelpon polisi yang menginterogasi Hutch dan BK, dan setelah itu mereka pun dibebaskan. Us, we're married. yeah, we're married. Yeah. But, sir, I cannot do that. There are bodies. Yes. Loud and clear, sir. Yes. You're free to go. Hutch, after this vacation, we need a vacation. Dan itulah akhir dari aksi gila Hutch Mansell di Nobody 2. Kita kembali diingatkan kalau di balik sosok bapak-bapak yang kalem, ternyata ada naluri pembunuh yang gak bisa dihilangkan begitu saja. Pada akhirnya, Hutch membuktikan bahwa keluarga adalah segalanya. Meski dia harus kembali ke dunia yang penuh kekerasan, semua itu ia lakukan demi memastikan orang-orang yang ia cintai tetap aman. Kadang, menjadi bukan siapa-siapa adalah cara terbaik untuk melindungi semua yang kita punya. Terima kasih sudah menonton pembahasan alur film Nobody 2 sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Antik Film supaya kalian tidak ketinggalan update film-film seru lainnya. Saya David pamit undur diri dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.